Pace bene, masih di mea culpa. Ada satu pertanyaan yang mau dijawab oleh teks ini. Mengapa salib orang Katolik masih ada Yesusnya tergantung di sana? Bagaimana mungkin orang Katolik masih menunjukkan salib, Yesus masih tersalib di situ? Bukankah Yesus sudah bangkit, maka cukuplah dengan palang vertikal dan horizontal dan vertikal itu. Tidak perlu digambarkan Yesus ada di sana. Begitu kira-kira yang orang katakan tentang salib yang dipakai oleh Gereja Katolik secara universal, meski tidak tertutup kemungkinan dipakai salib dalam bentuk yang lain. Ada yang tanpa lengan untuk menunjukkan kamulah lengan Kristus. Ada yang dengan salib lepas satu untuk menunjukkan aku menopangmu, aku mengulurkan tangan padamu. Dan ada juga yang tanpa Kristusnya karena Kristus sudah bangkit. Ternyata Katolik memakai salib yang ada tubuh Kristusnya. Dalam bahasa Latin tubuh itu corpus, maka mengapa salib Katolik ada korpusnya? Saya tidak tahu apakah pertanyaan ini benar-benar realistik dialami oleh umat beriman di lapangan. Kalau ternyata ada, para sahabat Culprit bisa memberikan komentar di bawah, sharing tentang pengalaman serupa. Saya membaca keterangan yang singkat ini dan mengingatkan dan membuka pemahaman baru juga. Yang pertama, merenungkan Kristus secara menyeluruh, holistik, berarti memikirkan Kristus mulai Allah berinkarnasi, masa mudanya, pengajarannya, sengsara yang dia alami, bahkan wafat, dan kebangkitannya. Satu permenungan yang holistik, yang menyeluruh, tidak parsial, tidak asik di kebangkitannya. Dikatakan di sini bahwa kita harus membangun refleksi baiknya, sangat dianjurkan, yang menyeluruh tentang Yesus Kristus. Kita menghargai seluruh kehidupannya. Sebagaimana kita Kristen ingin mengikut Kristus, sequela Christi, langkah demi langkah, maka baik bila kita tahu ada apa dengan dia sebelum ia bangkit. Semua tahapan perlu kita renungkan. Jangan kita mengabaikan sesuatu dalam hidup Yesus itu, apalagi wafat dan kebangkitannya. Sangat penting memaknai salib, keadaan menderita yang sungguh nyata dialami oleh Yesus di sana. Maka dengan kehadiran tubuh Yesus, gambaran dari tubuh Yesus tergantung di salib, kita dibawa pada permenungan bahwa kebangkitan itu diawali oleh penderitaan juga. Mungkinkah yang hidup bangkit? Yang bisa bangkit adalah yang sudah mengalami kematian. Buat apa kita bangkit kalau kita hidup? Kan begitu. Maka supaya semakin mendalam kita memaknai kebangkitan ini, kita maknailah sejak sengsara itu. Paulus dalam refleksinya dikatakan di sini, aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus memberikan refleksi mendalam pada salib Kristus. Dikatakan itu kepada umat di Galatia dalam surat Galatia bab 6 ayat 14. Tetapi Paulus tidak mau asik di penderitaan itu, sebab dikatakan di sini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa yang di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Peristiwa salib direnungkan oleh Paulus juga dalam 1 Korintus 2 ayat 2 itu dikatakan. Ya, memang ia sudah bangkit, tetapi karya penebusan manusia tetap terlaksana berkat seluruh kehidupan manusiawinya. Lebih-lebih berkat wafatnya di salib. Ada penekanan kepada salib, pada penderitaan, pada wafat. Roma 5 ayat 10, Efesus 2 ayat 16, Kolose 1 ayat 20, dan lain-lain. Ada banyak tulisan Paulus yang menekankan itu. Nah,
Dengan kehadiran korpus, gambaran korpus yang masih disalib, dengan itu kita terbimbing untuk merenungkan sengsara yang dialami oleh Kristus. Maka kita mengikut Yesus bukan karena hanya ia bangkit, tetapi karena ia sudah pertama-tama menderita. Ia bukan Allah yang pengecut, tetapi yang ikut mengalami penderitaan. Nah, kan sudah bangkit, mengapa digantung lagi di sana? Nah, pertanyaan serupa juga bisa dibuat contoh di sini. Mengapa kita merayakan Natal kalau toh Yesus sudah naik ke surga? Sejalan dengan ini. Bukankah Yesus sudah bangkit? Mengapa tubuhnya masih tergantung di situ? Lah, mengapa kita merayakan Natal kalau ternyata Yesus sudah bangkit dan kita rayakan dalam Paskah dan kemudian hari kenaikan? Nah, semua perayaan itu untuk memberikan keterangan historis juga teologis kepada kita tentang karya Kristus. Dan termasuk dalam simbol-simbol yang kita pakai. Dalam salib, di mana Yesus tergantung, di salib bukan menunjukkan bahwa karya Yesus berhenti di situ. Tetapi peristiwa itu juga merupakan bagian utuh dari karya keselamatan. Tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung, tidak ada kebangkitan tanpa kematian yang diawali oleh sengsara. Jadi saya pikir ini bisa menjadi jawaban. Maka kalau ada orang mengatakan, Katolik menyembah berhala dengan salib dan patung Yesusnya. Sebagai benda tidak ada bedanya palang horizontal dan vertikal itu dengan palang horizontal dan vertikal disertai tubuh Kristus. Gambaran tubuh Kristus yang tersalib di sana. Sama-sama benda, sama-sama mempresentasikan peristiwa historis teologis itu. Maka kalau ada orang menuduh Katolik menyembah berhala karena ada salib dan korpus, gambar tubuh Yesus, itu adalah dikatakan di sini sebuah kepicikan, sebuah kesempitan berpikir, karena tidak ada bedanya dengan palang salib tanpa tubuh, sama-sama benda, sama-sama mengingatkan kita akan peristiwa yang dialami oleh Kristus. Justru dengan ada gambar tubuh itu, kita semakin terbantu untuk menginternalisasi peristiwa itu. Nah, dikaitkan juga di sini, ketika kita merayakan Ekaristi, Misa Kudus, kita mewartakan dan menghadirkan kembali wafat Kristus. Dan bukan berarti kita berhenti di sana. Sekalipun Yesus sudah bangkit, toh kita merayakan itu. Nah, pada hari raya Paskah, toh kita merayakan Ekaristi. Dan toh dalam doa itu dikatakan, pada malam ia dihianati. Sebuah kenangan akan peristiwa itu. Dan itu paling tampak jelas dalam anamnese. Mysterium fidei, mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem convidemur donec venias. Kematianmu kami wartakan, kebangkitanmu kami akui, dan kedatanganmu kembali kami rindukan. Semoga ini memberikan satu sumbangan, semoga saja, atas apa yang ditulis oleh Monsignor ini, bahwa tidak ada keberhalaan di sana. Dan itu kembali ke disposisi batin kita. Pace bene.